Layaknya pro player yang sedang bermain Mobile Legends, timnas Indonesia tuh masih sibuk farming di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bedanya, jika di Mobile Legends player farming sumber daya dan experience points, Indonesia mengumpulkan poin demi poin agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kali ini, skuad Garuda akan melakoni 10 pertandingan yang terdiri dari 5 laga tandang dan 5 laga kandang. Sejauh ini, Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan. Dari 2 pertandingan itu, Nadeo Argawinata CS sudah mengoleksi 2 poin. Tapi perjalanan Indonesia masih panjang, masih ada 8 pertandingan lagi. Lantas, bagaimana skenario Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia? Sebelum kita simak hitung-hitungannya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Bianconesia. Skuad racikan Shin Tae-yong kini sudah mengumpulkan 2 poin dari poin maksimal yang bisa diraih, yakni 6. Mungkin masih sedikit, tapi pencapaian ini terbilang cukup oke. Mengingat 2 poin itu didapat berkat menahan imbang 2 negara besar, Arab Saudi dan Australia. Dengan torehan 2 poin, Indonesia berada di urutan keempat klasemen sementara grup C. Indonesia berhasil mengungguli Australia yang masih mengoleksi 1 poin dan Cina yang cuma dapat hikmahnya di 2 pertandingan awal. Sejauh ini, urutan keempat tentunya jadi posisi yang cukup baik bagi Indonesia. Karena menurut regulasi yang ada, setelah ke-6 tim melakoni 10 pertandingan, hanya 2 peringkat teratas yang akan langsung mengunci slot di Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan berlanjut ke ronde keempat yang nantinya akan kembali dibagi menjadi 2 grup yang berisikan 3 tim. Meski begitu, posisi Indonesia masih belum aman. Kemungkinan untuk terjadinya perubahan peringkat sangat besar, mengingat masih ada 8 laga tersisa. Tapi ada nggak sih jumlah poin minimal atau checkpoint aman yang bisa dicapai Indonesia agar bisa mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan di 3 negara itu? Jawaban pastinya sih tidak ada, karena apapun bisa terjadi dalam proses kualifikasi. Tapi jika berkaca pada edisi-edisi sebelumnya, kita bisa mengira-ngira berapa poin aman yang harus dikumpulkan oleh Bang Jay dan kolega. Dilansir CNN Indonesia, jika mengacu pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, poin minimal untuk lolos langsung ke putaran final adalah 15 poin. Poin segitu diperoleh Korea Selatan saat jadi runner-up grup A ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Menariknya, kala itu Shin Tae-yong lah yang meloloskan Korsel. Pelatih timnas Indonesia itu setidaknya memimpin 2 pertandingan Korsel di ronde ketiga. Sedangkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, poin terendah untuk langsung lolos ke Piala Dunia Qatar adalah 22 poin. Itu diperoleh Jepang saat menjadi runner-up grup B di bawah Arab Saudi. Mengapa hanya mengambil sampel dari 2 edisi itu? Karena di edisi 2018 dan 2022 jumlah peserta di setiap grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sama dengan edisi yang sedang diikuti oleh Indonesia, yakni 6 tim. Dari data yang sudah ditampilkan, kita jadi bisa berasumsi bahwa Indonesia bisa lolos secara otomatis sebagai runner-up jika mengoleksi lebih dari 15 poin, atau setidaknya menyamai. Tapi apakah finish di urutan kedua di grup C yang berisikan negara-negara macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia adalah sebuah mimpi yang realistis? Sepertinya tidak, karena untuk mencapai 15 poin, Indonesia butuh 13 poin tambahan. Itu berarti Indonesia butuh 4 kemenangan dan 1 hasil imbang lagi. Kalau bisa sih bersyukur banget, tapi jika lolos langsung dinilai berlebihan. Melaju ke fase keempat kualifikasi dengan menempati posisi ketiga atau keempat klasemen akhir grup C akan lebih realistis untuk digapai Indonesia. Lantas berapa batas aman untuk finish di urutan 4 besar? Kita bisa pakai metode yang sama, yakni berkaca pada 2 edisi Piala Dunia sebelumnya. Untuk melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, batas minimum poinnya lebih rendah lagi. Jika melihat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, poin minimumnya adalah 13 poin. Kala itu, diperoleh Uzbekistan yang menempati peringkat keempat grup A. Mau bagaimanapun skemanya, Indonesia harus meraih beberapa kemenangan untuk mengamankan kedudukan di 4 besar. Lantas, negara mana saja yang bisa jadi lumbung poin bagi Indonesia? Dari 8 laga yang tersisa, Indonesia masih mengantongi 4 laga kandang dan 4 laga tandang.
Apabila melihat hasil di 2 laga awal, Cina bisa kita jadikan batu pijakan untuk mendongkrak poin. Dari 2 laga yang sudah dimainkan, tim naga babak belur dihajar 7-0 oleh Jepang dan dikalahkan 2-1 oleh calon tuan rumah Piala Dunia 2034, Arab Saudi. Dengan performa carut-marut itu, menyapu bersih 2 pertemuan melawan Cina adalah target mutlak. Selain Cina, laga melawan Bahrain bisa kita jadikan tambahan poin. Target realistis tentunya memperoleh 3 poin dari 2 pertemuan. Tapi agak pesimis King Indo bisa menang di kandang kalau rumput GBK masih gembradak gitu. Indonesia justru terlihat lebih meyakinkan jika bermain di kandang lawan, yang mana rumputnya lebih hijau dan rata. Tapi para punggawa timnas Indonesia harus berhati-hati jika bertandang ke Bahrain. Fans sepak bola di sana kadang norak, masih suka menembakkan laser ke mata pemain lawan. Tapi jika berhasil menang, Indonesia akan mendulang 9 poin. Dengan tambahan 9 poin, Indonesia akan mengoleksi 11 poin. Itu sudah aman jika berkaca pada hitung-hitungan di edisi 2022. Lantas bagaimana dengan lawan-lawan Indonesia yang lain? Seperti yang sudah disampaikan, bermain kandang pun akan terasa sulit jika rumput GBK masih buruk. Paling, kita hanya bisa tahan imbang Arab Saudi di kandang. Sisanya, tidak bisa diharapkan, apalagi ketika menghadapi Jepang. Fans Indonesia dilarang muluk-muluk. Soal bagaimana cara mewujudkannya, Shin Tae-yong punya siasat jitu. Untuk memaksimalkan torehan poin di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim kepelatihan akan memainkan sepak bola bertahan. Skema permainan ini terbilang ampuh saat menghadapi Australia dan Arab Saudi. Shin Tae-yong menumpuk setidaknya 5-6 pemain yang bertipikal bertahan di starting line up. Contohnya saja saat menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Di laga tersebut, STY memainkan 6 pemain dengan tipikal bertahan. Selain 5 bek, STI menaruh Nathan Chow Aon di lini tengah sebagai partner dari Ivar Jenner. Di luar itu, dengan adanya Maarten Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia, kualitas bertahan tim jadi makin baik. Kemampuannya dalam menghentikan tembakan dan pembacaan arah bola yang baik membuat bek-bek tim nasional Indonesia jadi bisa bermain lebih lepas dan percaya diri. Belum lagi, pada jeda internasional Oktober mendatang, kualitas lini bertahan timnas Indonesia diprediksi bakal meningkat setelah kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Soal kualitas, tak usah diragukan lagi.